Yang kedua, di dalam dunia tasawuf selama ini, saya ingin meletakkan ini sepanjang bacaan saya dengan dunia tasawuf. Di dalam dunia tasawuf selama ini, kita akan membaca sejumlah argumentasi, sejumlah kitab yang satu sama lain itu seperti tidak paralel satu sama lain. Kita menemukan misalnya teks Imam Ghazali, kita menemukan Syekh Abdul Qadir, kita menemukan teks Ibnu Arabi, kita menemukan teks Jalaluddin Rumi, kita menemukan teks Abdul Karim Al-Jilli misalnya, atau siapapun nama-nama besar itu, lalu ditulis, oleh disertasi, ditulis di koran juga, ditulis, lalu muncul cerita-cerita tentang mereka, lalu ada praktek-prakteknya yang diturunkan di dalam tarekat. Kita seperti bingung kan, mana duluan, mana yang benar, apakah ekstase dalam mengucapkan la ilaha illallah itu bisa dibenarkan dalam tasawuf dan seterusnya. Lalu kita bercakap-cakap tentang karomah, tentang ini, kewalian, segala macam. Nah, menurut saya daripada kita berlelah-lelah gitu, ya berlelah-lelah membaca sejumlah teks-teks tasawuf, baik itu asli bahasa Arab maupun terjemahan-terjemahannya, yang mungkin juga kita nyasar kemana-mana juga. Ini Gus Umar sudah merangkumnya. Jadi ini semacam nutrisi yang dipersembahkan kepada kita dalam bentuk khulasoh. Tapi khulasoh bukan berarti dia singkat, justru dia lebar, luas dan panjang. Jadi dia sudah diringkas dan disesuaikan juga secara metodologis dengan semangat zaman kita ini. Ini yang menarik. Saya baru dengar mukadimahnya di itu, di rekaman itu kan, di kajian itu. Nah, menurut saya dari teks ini juga nanti bisa kita jadikan sebagai rujukan agar kita bisa, kalau kita punya minat terhadap literasi atau eksplorasi, ini bisa kita jadikan rujukan juga untuk bereksplorasi ke disiplin-disiplin pengetahuan tasawuf yang sudah ada atau yang sedang berkembang. Kalau kita dengerin YouTube kan masing-masing orang ngomong tasawuf kan punya versinya sendiri. Tarekat Idrisiyah punya versinya sendiri. Terus Abu Ya Rozi punya versinya sendiri. Ismur Ruh lah apa segala macam gitu kan. Terus macam-macam itu punya versinya. Bahkan wirid-wiridnya juga ada versinya sendiri. Nah, Gus Umar menurut saya setelah saya renung-renungkan gitu, saya membaca misalnya risalah-risalah teks dari Tarekat Sakariyah misalnya, dari Abdul As-Singkili misalnya, Syekh Yusuf Al-Makassari, atau Ibrahim Al-Qurani misalnya, atau Al-Husyasi, dan bagaimana di Nusantara teks-teks itu beredar, dihayati dan seterusnya. Kayaknya Gus Umar itu seperti merekonstruksi ulang sejumlah teks yang tersebar itu, lalu diberi semacam frame, semacam kerangka gitu, agar kita bisa memahami tiap-tiap bagian yang sudah tercecer dan tersebar di dalam teks-teks itu. Jadi saya menjadi lebih mengerti tasawuf Qadari itu ketika ulang-alik membaca Abdul As-Singkili misalnya. Saya lebih mengerti tasawuf Qadari itu ketika saya merekonstruksi ulang Sakariyah, merekonstruksi ulang Naksabandiyah misalnya, merekonstruksi ulang Qadiriyah misalnya. Jadi kalau kita ingin bertarekat, menurut saya secara ilmiah, secara epistemologis, ini seperti jalan yang bisa dipendarkan ke semua jenis tarekat. Jadi dia itu kalau dalam percakapan big data gitu, dia adalah node utama yang kemudian jaringannya itu bisa tersebar kemana-mana dan tapi tetap terhubung. Itu kerennya Indonesia ada itu. Nah, dan bertasawuf tentu harus punya guru. Ini penting, karena kalau nggak punya guru kan kita akan menafsirkan sendiri, menafsirkan pengalaman-pengalaman yang tercecer misalnya. Karena kita tidur di makam wali, terus ada sebuah mimpi misalnya, kita bertemu dengan orang berjubah dan berkeris menghadapi kita, lalu kita jadikan itu cerita tasawuf, kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari seluruh teks yang saya juga mengikuti misalnya kajian-kajian misalnya dari Naksabandiyah Falujah Aceh misalnya, dan mereka sering sekali mengadakan secara rutin namanya Mudzakarah Tasawuf.
baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat Asia Tenggara. Saya juga pernah ikut misalnya kaderisasi ulama tauhid tasawuf misalnya di Gorontalo, di Aceh dan seterusnya. Itu belum ada positioning, ada yang membicarakan tentang tajalli misalnya, ada yang membicarakan tentang wujud itu apa, ada yang membicarakan tentang tauhid tasawuf itu apa, ada yang membicarakan tentang makrifat itu apa, ada yang membicarakan tentang itu wahdatul wujud itu seperti apa, ada yang membicarakan tauhidul wujud itu seperti apa, sesuai dengan pengalaman dari versinya masing-masing. Nah, teks ini menurut saya kelebihannya dia dalam Neolithic Big Data itu dia adalah node utama, semacam keyword, semacam hashtag yang melekat dan tersambung ke semua aliran-aliran penting yang pernah hidup di Nusantara. Jadi ini bukan diimpor. Jadi jangan nyangka kita Gus Umar mengimpor satu tulisan yang direnungkan dari kitab-kitab di Al-Azhar atau apa, bukan. Itu justru kenusantaraan menurut saya yang melekat di dalamnya. Jadi kalau saya merekonstruksi semua teks tasawuf Nusantara, saya seperti menemukan jahitan-jahitannya itu justru lebih rapi dan lebih padu pada teks ini. Nggak paham nggak apa-apa ya, karena tukang review itu nggak usah dipahami juga, dengerin aja daripada saya nanti mikirin kira-kira Tommy paham nggak. Terserah masing-masing. Kalau saya mikirin misalnya Tommy harus paham, omongan saya nggak jalan ini. Penyapanya apa? Baik lagi Fatul Muin. Karena yang dicari Tommy itu terutama kalau udah menjelang Lebaran itu cuma selisih abahnya. Selisih aja. Iya. Kita ajak ngomong pundung susah ada, agak berat itu makomnya kalau nyari selisih doang, Bang. Iya. Dari funun jadi fulus. Nah, itu yang menurut saya kelebihannya. Yang kedua, apa yang kita praktekkan di dalam narasi-narasi yang dibangun oleh Gus Umar itu akan terkonfirmasi di dalam perjalanan. Jadi teks itu justru kekuatannya pada jejak-jejak pengalaman yang dibentangkan di balik tulisan-tulisan itu. Selama ini kan kita misalnya membaca tapi nggak tahu basis pengalamannya ada di mana. Nah, kalau kita melakukan eksplorasi pengalaman tasawuf hadori atau pengalaman kosmik melalui meditasi, konektivitas, penyelarasan, pengenalan, pemuliaan, berterima kasih, ikrar, dan seterusnya itu, lalu nanti kita seperti bisa pulang ke dalam teks ini dan menemukan tempat-tempat di mana kita mengkonfirmasi sejumlah pengalaman itu. Jadi kekuatannya dua sekaligus. Dia juga bisa menjadi tempat berhimpun sejumlah pengalaman kita yang terpisah-pisah, terfragmen itu di dalam teks ini. Itu yang pertama review, yang kedua testimoni ini. Tapi bukan versi saran. Nah, itu bisa kita konfirmasi di sini. Itu yang menurut saya menariknya. Dan bagian-bagian yang disusun oleh Gus Umar di dalamnya itu kalau kita ngikutin kaidah akademik mungkin nanti agak mengagetkan, misalnya berbeda dengan apa yang biasa kita baca, karena mungkin secara metodologis Gus Umar mulai dari istilah ini dulu baru ke istilah yang lain. Kalau misalnya kita belajar di versi yang umum, misalnya kita mulai dari versi syariat dulu sampai ke versi hakikat, lalu Gus Umar mungkin melakukan justru inversi, kembalikan. Nah, kekuatannya menurut saya teks ini adalah kerja inversi konseptualnya. Dia melakukan pembalikan konseptual, tapi tanpa harus menghilangkan pesan-pesan dasar pada teks yang sudah ada itu. Jadi bukan pada aspek istihad itu menurut saya, yang saya belum temukan pada tulisan-tulisan tasawuf sekurang-kurangnya ya dari para sarjana mutakhir. Keren kan? Kalau Stisnu mungkin sudah ada, tapi baru versi eceran. Nah, itu yang saya ingin katakan. Dan terakhir saya berterima kasih sekali pada momen ini karena kita menunggu ini juga agak lama. Lalu saya semakin yakin gitu, bahwa posisi saya akan semakin dikuatkan dengan kitab ini. Seandainya saya sebagai ketua, ini semacam manifesto untuk saya kemana-mana. Iya, kalau seandainya saya diminta untuk membuka suatu percakapan tentang tasawuf, entah forumnya informal maupun forumnya lebih luas, saya akan menjadikan ini sebagai
bahan dasar eksposisi, bahan dasar eksposisi saya, ya kan. Dan kalaupun saya punya pesantren, saya sudah berani menamakan pesantren saya pesantren Tasawuf Agar dengan tes ini. Setelah jilid-jilid selanjutnya maksudnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih Gus Zaim dan Gus Umar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.